Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa pada pembelajaran online. Kesempatan kali ini kita akan belajar fikih kelas 3 semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsanuddin. Saya adalah guru mapel agama Islam di Mima Rusdinusari. Pada kesempatan kali ini, karena kita tidak bisa pembelajaran tatap muka, maka kita akan melakukan pembelajaran melalui online atau daring. Sebelumnya saya akan menyapa kepada adik-adik semua, pada siswa-siswiku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap terjaga kesehatan dan semoga tetap berada di lindungan Allah dan selalu jaga kebersihan dan selalu taat kepada orang tua dan bapak ibu guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sholat sunnah pahala melimpah. Sholat sunnah yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah yang bisa memberikan pahala kita lebih banyak. Nah, sholat sunnah apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Mari kita ikuti video atau pembelajaran pada kali ini. Oke, pada kesempatan pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dan hukum sholat sunnah rawatib. Jadi, sholat sunnah yang dimaksudkan pada pembelajaran kali ini adalah sholat sunnah rawatib. Apa sih pengertian sholat sunnah rawatib dan bagaimana hukum sholat sunnah rawatib tersebut? Lah, di sini akan saya jelaskan. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5. Di sini dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Jadi sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Mengikuti itu bisa di sebelumnya, bisa juga di sesudahnya. Nah, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu itu disebut sholat sunnah ba'diyah. Jadi perlu siswa-siswiku ketahui, sholat sunnah rawatib itu ada 2. Satu dikerjakan sebelum, satu dikerjakan sesudah. Kalau yang sebelum itu namanya qobliyah, kalau yang sesudah itu namanya ba'diyah. Gimana adik-adik? Apakah sudah paham? Sangat paham ya, karena apa? Ini adalah awalan atau pengertian yang harus kalian ketahui. Jadi adik-adik harus tahu semua. Oke. Nah, bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib? Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Jadi kalau sholat fardu itu harus dilaksanakan, kalau sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dikerjakan lebih bagus, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Oke. Selanjutnya, jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rokaatnya. Sholat sunnah rawatib itu ada 2 macam. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad. Apa itu sholat sunnah rawatib muakkad? Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib khairu muakkad. Kalau sholat sunnah khairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang kurang dianjurkan atau kurang diutamakan oleh Nabi Muhammad untuk dikerjakan. Jadi kalau muakkad itu dianjurkan, kalau khairu muakkad itu kurang dianjurkan. Lah, apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad
dan apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, adik-adik bisa dipahami di sini, bisa diperhatikan di layar. Di sini sholat sunnah rawatib muakkad pada sholat zuhur dulu. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur itu adalah muakkad, 2 rakaat sesudah zuhur adalah muakkad. Lah terus kalau yang ghairu muakkad gimana? 4 rakaat sebelum zuhur itu ghairu muakkad, sesudah zuhur itu ghairu muakkad. Jadi untuk sholat luhur ini bisa keduanya, sebelum dan sesudah itu ada semua. Akan tetapi yang membedakan adalah jumlah rakaatnya. Jika hanya 2 rakaat itu maka sunnah muakkad, akan tetapi jika 4 rakaat maka akan menjadi ghairu muakkad. Untuk sholat asar, ini di sunnah rawatib muakkad itu tidak ada. Kalau di ghairu muakkad itu ada di 4 rakaat sebelum asar. Jadi untuk sholat asar ini kurang ditekankan karena muakkadnya nggak ada, dan adanya itu di ghairu muakkad, di sholat asar sebelum sholat asar. Untuk sholat maghrib itu di sunnah muakkad ada, di ghairu muakkad juga ada. Untuk maghrib itu 2 rakaat sesudah maghrib, hukumnya sholat sunnah rawatib muakkad. Bagaimana kalau sebelum? Kalau sebelum adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kalau sholat isya di sini kalau sesudah itu sunnah muakkad, kalau sebelum itu ghairu muakkad. Untuk sholat subuh itu hanya sebelum subuh. Di sini kalau sudah subuh tidak ada atau tidak boleh. Jadi kalian pahami di sini ada yang tidak termasuk sunnah muakkad dan tidak sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sesudah asar dan sesudah subuh. Jadi sholat sesudah asar dan sesudah subuh itu tidak boleh ya, adik-adik jangan sampai keliru. Jadi kalian misalnya sudah sangat terlalu khusyuk setelah sholat asar, kalian sholat sunnah itu sudah malah nggak boleh ya adik-adik. Kalau sebelumnya boleh, tapi hukumnya ghairu muakkad. Nah, untuk pembelajaran kali ini adalah tatap muka pertama. Jadi Bapak cuman bisa menyampaikan materi-materi, dan nanti untuk pertemuan kedua itu akan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Lah, untuk cara absensi atau bagaimana Bapak mengetahui apakah siswa-siswiku semua, adik-adik semua itu memahami atau melihat video ini, adalah caranya sangat gampang. Jadi mana yang melihat dan mana yang tidak itu adalah lihat dan tonton video ini di YouTube. Jadi di YouTube silahkan semuanya tekan tanda like. Oke, jadi kalau nanti ada yang like berarti sudah saya anggap berarti sudah menonton. Yang kedua, tekan tanda subscribe di bawah ini. Jadi kalian like dan subscribe pada video ini, maka Bapak sudah anggap kalian menonton video ini dan memenuhi tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah cukup menonton video ini dan pahami video ini. Dan jangan lupa tuliskan komentar jika ada materi yang belum Bapak sampaikan atau yang sudah Bapak sampaikan tetapi kurang jelas. Nanti pada video kedua akan Bapak sambung dan akan Bapak jelaskan kembali. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pertama ini videonya saya akhiri. Nanti pada video kedua akan Bapak jelaskan lebih jelas, dan nanti akan ada tugas-tugas dari adik-adik semua yang harus dikerjakan untuk memenuhi kegiatan pembelajaran daring ini. Terima kasih, sekian.